Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Martinus, NIM 2325101119. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kajian analisis kasus hajat di Puskesmas Menjalin. Dalam kasus hajat di Puskesmas Menjalin ada 3 yang saya ambil datanya. Yang satu itu polifarmasi, yang kedua IGD, yang ketiga poli lab, dan yang keempat poli kebidanan. Adapun hajat di polifarmasi, hajat lingkungan kerja fisik, yaitu ada getaran waktu pembuatan obat puyer atau obat racikan yang pakai blender atau mortir, dan stapler waktu buat obat racikan. Adapun hajat yang kedua yaitu pencahayaan, intensitas cahaya di ruang farmasi atau penyimpanan obat bias yang mengganggu penglihatan. Sedangkan hajat lingkungan kerja kimia yaitu bahan kimia obat-obatan seperti sedan inhalasi, debu dari butiran obat yang dibuat puyer racikan yang terus-menerus selama pekerja polifarmasi yang bekerja 8,5 jam satu hari. Sedangkan hajat lingkungan kerja ekonomi psikososial yaitu desain tempat kerja, yaitu antara apotek dan gudang obat, jaraknya yang jauh sehingga membuat aktivitas yang berulang mengangkat beban. Jadi ada risiko petugas terkena penyakit MSDS, yaitu gangguan muskuloskeletus pada punggung. Yang ketiga itu kekurangan sumber daya manusia karena hanya ditangani oleh 2 orang petugas. Seperti contoh, untuk rekomendasi pengendaliannya, dipisahkan obat yang kadaluarsa di gudang polifarmasi, yang satu eliminasi, yang kedua substitusi, memberikan kode bahan yang mudah menguap, sedangkan yang ketiga engineeringnya membuat ventilasi di ruang racik obat dengan cara modifikasi heatspan, jadi udara keluar belakang. Admisis kontrol dengan menetapkan giliran kerja shift atau shift kerja. Sedangkan yang keempat PPE, pemastian penggunaan APD berupa kacamata dan sarung tangan begitu waktu peracikan obat. Untuk di poli IGD, jenis hajat yang terjadi yaitu di lingkungan kerja fisik berupa tingkat pencahayaan yang pertama, yang kedua yaitu hajat lingkungan kerja kimia, petugas rentan terkena cairan disol, alkohol yang sering dipakai membersihkan lantai. Sedangkan hajat lingkungan kerja virus, petugas bisa terinfeksi virus hepatitis B. Hajat lingkungan kerja ekonomi psikososial, yang pertama desain tempat kerja berupa posisi tempat tidur pasien yang rendah, beban kerja makin banyak, jumlah piket shift malam dalam 1 bulan yang terlalu banyak karena kekurangan pegawai. Yang ketiga tuntutan kerja petugas jaga sekalian juga merangkap bagian administrasi. Jenis-jenis hajat di lingkungan kerja ekonomi psikososial, yang pertama itu desain tempat kerja berupa posisi tempat tidur pasien yang rendah, beban kerja makin banyaknya jumlah piket shift malam dalam 1 bulan karena kekurangan pegawai. Yang ketiga tuntutan kerja petugas jaga sekali juga merangkap bagian administrasi. Upaya-upaya pengendalian di poli IGD, yang satu eliminasi, memisahkan pasien di ruang isolasi bagi yang menular, penyakit yang menular. Yang kedua substitusi, mengurangi konsentrasi pemakaian alkohol dan disol dengan pengenceran. Yang ketiga engineering control, mendesain posisi tinggi tempat tidur. Yang keempat administrasi kontrol, memastikan rolling dalam setiap shift piket berjalan. Yang kelima PPE, pengendalian persediaan APD dan pemakaian APD. Identifikasi untuk laboratorium, jenis hajat yang terjadi di laboratorium, yang pertama hajat lingkungan kerja fisik. Ruangan laboratorium terlalu sempit, memungkinkan benturan antar petugas. Yang B, penerangan yang kurang menyebabkan hajat fisik pada mata. Yang C, tertimpa bahan-bahan atau reagen laboratorium yang posisinya di rak atas. Sedangkan hajat yang kedua yaitu lingkungan kerja kimia,
A. Selama bekerja 1 hari 8,5 jam selalu di ruangan penyimpanan reagen laboratorium, memungkinkan pekerja hajat bahan kimia reagen laboratorium. Sedangkan hajat kerja biologi, yaitu petugas lab rentan terkena tertular waktu pemeriksaan PCS untuk mengukur telur cacing, dan yang kedua berpotensi tertular virus TBC dan hepatitis B. Sedangkan hajat lingkungan kerja ekonomi psikososial, yaitu desain tempat kerja, adanya tuntutan pemeriksaan sampel yang banyak dan harus tepat waktu. Sedangkan untuk rekomendasi pengendaliannya, yang pertama eliminasi, memisahkan reagen laboratorium yang mudah terbakar. Yang kedua substitusi, isolasi reagen yang mudah terbakar. Engineering control, mendesain, ventilasi, dan penyimpanan reagen. Sedangkan administrasi kontrolnya, merotasi atau buat shift petugas di laboratorium. Untuk PPE-nya memastikan petugas laboratorium memakai APD. Untuk polikebidanan, jenis-jenis hajat yang teridentifikasi, yang pertama hajat lingkungan kerja fisik. Ruangan polikebidanan terlalu sempit, memungkinkan benturan antar tugas. Yang B, penerangan yang kurang menyebabkan hajat fisik pada mata. Yang kedua, jenis hajat kerja lingkungan kimia. Selama bekerja 1 hari 8,5 jam serta 3 shift selalu di dalam ruangan penyimpanan reagen lab, memungkinkan pekerja kena hasad bahan kimia lisol dan alkohol. Jenis hajat yaitu hajat lingkungan kerja biologi, petugas berpotensi terkena virus TBC dan hepatitis di polikebidanan. Sedangkan hajat lingkungan kerja ekonomi dan psikososial di polikebidanan yaitu desain tempat kerja. Sedangkan upaya pengendaliannya dari instrumen hajat atau indikasi jenis bahaya di tempat kerja yang banyak lingkungan kerja ergonomi dan psikososial. Rekomendasinya desain tempat kerja dan penambahan sumber daya manusia sehingga memudahkan dalam merotasi petugas jaga. Sedangkan rekomendasi upaya pengendalian, yang pertama eliminasi, memisahkan pasien di ruang isolasi bagi penyakit yang mudah menular. Yang kedua substitusi, mengurangi konsentrasi pemakaian alkohol dan lisol. Engineering control, mendesain tempat tidur pasien agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah serta membuat ruangan isolasi. Administrasi kontrol, yaitu petugas yang terlalu tua untuk tidak ikut dalam shift 3 shift dinas malam. Yang kelima, PPI-nya memastikan ketersediaan APD dan kepatuhan petugas dalam memakai APD. Demikian yang saya sampaikan untuk penyidikan penyakit akibat kerja di Puskesmas Pinjalin. Saya Martinus, NIM 23251119. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.